Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar ya? Mungkin boleh angkat tangannya, kasih jempol deh. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan memulai acara kita webinar hari ini yang akan dipandu oleh saya Johannes Periadi selaku moderator hari ini, dan nanti juga akan disampaikan oleh materi oleh Bapak Pendeta Dr. Kandidat Alvan Lingantung. Beliau sudah hadir bersama-sama kita dalam ruang Zoom ini, luar biasa. Ya, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, saya mengajak kita mempersiapkan seluruh hati kita, mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu, baru kita akan memulai ibadah kita, webinar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami semuanya. Kami menyerahkannya jalan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kau bekerja berkarya selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam nama-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan memulai webinar kita pada malam hari ini dengan kasih Kristus. Bapak Gembala boleh membantu kita di dalam doa pembukaan. Bapak Pendeta Daniel Adinyo Putra, dipersilakan. Iya, suaranya belum dinyalakan. Suaranya belum dinyalakan. Boleh disetting dulu. Iya, belum nyambung audionya. Kita berdoa, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan yang indah-indah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Malam ini Kau pakai hamba-Mu Alfa untuk mengurapi kami, untuk belajar Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengerti firman ini yang Kau bagikan untuk kami. Engkau yang menuntun kami setiap. Biarlah kami membukakan hati kami semua. Urapan-Mu, kuasa-Mu bekerja setiap umat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Alfa dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengucapkan syukur. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Gembala yang telah membantu kita di dalam doa. Ya, shalom sekali lagi untuk kita semuanya. Shalom, Bapak. Pendeta Alfa, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik Bapak dan Saudara, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam penyajian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Kandidat Alvan Lingantung. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan pakai. Dari sejak masa muda sampai sekarang, beliau aktif dalam kegiatan kebangkitan rohani anak muda ya. Dan materi yang akan disampaikan sangat-sangat ya relevan dan sangat sedang berkembang pada akhir-akhir ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, agar lebih enak kita memperkenalkan diri, mungkin nanti Bapak Pendeta Alfa yang akan lebih lanjut lagi memperkenalkan dirinya. Ya, kita sambut bersama pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Kandidat Alvan Lingantuk, dipersilakan. Ya, mau pakai PowerPoint ya, Kak? Ya, pakai PowerPoint. Ntar saya share screen aja sendiri ya. Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvan Lingantung. Dan saya, kalau Bapak Ibu ingat, mungkin beberapa waktu lalu, ini suara saya kedengeran ya? Kalau kedengeran, kasih jempolnya aja. Oke, kalau sudah cukup jelas. Ya, jadi saya ini, kalau Bapak Ibu mungkin mengingat beberapa. Jadi sebentar, ada sedikit gangguan teknis. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin mengingat beberapa minggu lalu pernah juga ada webinar. Kebetulan waktu itu yang membawakan materinya itu adalah salah satunya Pak Pendeta John Lee ya, itu papa saya, Pak kandung. Ya, saya biasa dipanggil Alfa dan saya eh, apa? Sekarang masih kuliah. Sekarang saya masih kuliah S3 di salah satu STT yang ada di Jogja, dan juga saya sekarang sehari-hari itu bekerjanya itu mengajar dan juga pelayanan pada hari Minggu. Ya, puji Tuhan, mungkin itu perkenalan awalnya. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan oleh
GSI Kasper untuk membawakan sebuah materi. Materi yang akan saya bawakan adalah mengenai Kristen progresif ya, Pak. Jadi sini saya melihat banyak Bapak Ibu ya. Nah, untuk memberikan materi Kristen progresif ini, saya tidak akan langsung membahas apa itu Kristen progresif, apa itu apa namanya, bagaimana itu Kristen progresif, tapi saya akan lebih dahulu memberikan konteks awalnya atau latar belakangnya terlebih dahulu. Ini saya akan mulai men-share screen materi saya. Oke, sudah muncul Bapak Ibu? Oke, jadi kita kembali ingat bahwa tema kita adalah mengungkap ajaran Kristen progresif, ya. Mengungkap ajaran Kristen progresif dan tantangan serta solusi bagi gereja masa kini. Ini adalah apa namanya? Ini adalah materi atau pembahasan yang sudah cukup umum. Sebenarnya begini Bapak Ibu, karena saya latar belakangnya adalah seorang yang mengajar teologi dan latar belakang saya juga adalah mahasiswa teologi, ajaran Kristen progresif ini dulu 10 tahun lalu itu hanya menjadi pembahasan di kelas-kelas saja karena belum terlalu banyak yang meyakini dan menganggap hal ini sebagai ajaran yang serius. Namun belakangan, beberapa bulan terakhir ini, ajaran Kristen progresif ini seperti mendapat momentum karena naiknya media sosial, sehingga makin banyak orang yang mulai tertarik dengan ajaran Kristen progresif ini, dan secara tidak langsung mulai meyakini bahwa ajaran Kristen progresif inilah yang paling tepat. Ya, ajaran Kristen progresif inilah yang paling tepat. Baik, saya diberikan waktu beberapa, mungkin materi saya tidak akan terlalu selama itu ya, mungkin 1 jam juga sudah selesai, 1 jam setengah. Nah, nanti kita akan mungkin banyak di pertanyaan, namun saya akan memberikan konteks terlebih dahulu mengenai materi kita hari ini. Ingat, judulnya adalah mengungkap ajaran Kristen progresif, serta tantangan dan solusi bagi gereja kita saat ini. Pertanyaannya pertanyaan yang muncul pertama kali ketika saya ingin membawakan webinar ini, saya ingin terlebih dahulu membawa kita kembali mendefinisikan ulang atau kembali melihat ulang apa itu Kristen. Ya, apa itu Kristen dan apa yang orang-orang Kristen percayai. Semua kita di sini adalah orang Kristen. Di sini saya melihat di layar itu yang pasang kamera orang-orangnya masih muda, ya ada yang masih muda dan ada juga yang orang bapak-bapak ya. Nah, kita semua sama. Kita sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk kembali bertanya, apa itu Kristen? Dan apa yang orang-orang Kristen percayai? Ya, ini adalah definisi ulang. Nah, untuk menjelaskan hal itu, kita akan membuka atau melihat, sudah saya munculkan di layar, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 6. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 6, dituliskan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen baru pertama kali muncul di Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul. Jadi orang-orang Kristen yang pertama disebut Kristen adalah orang-orang jemaat di Antioquia. Antioquia itu di mana sekarang, Pak? Ya, Antioquia itu sekarang ada di daerah, mungkin kalau kita tahu Jordania, ya daerah situ Jordania, sudah dekat-dekat Turki ke atas sana. Jadi dekat Israel, tapi tidak dalam daerah Israel, ada di atasnya sedikit. Nah, itu adalah bagian Antioquia. Jadi kekristenan pertama kali muncul adalah pada Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kalau ada yang bertanya, lalu kapan gereja muncul? Lalu kapan orang Kristen pertama kali muncul? Orang Kristen pertama kali disebut Kristen baru di Kisah Rasul pasal 11, tapi gereja pertama kali muncul itu ada banyak perdebatan. Namun karena hari ini kita tidak membahas mengenai gereja, tapi saya hanya ingin membahas mengenai awal Kristen itu muncul. Kristen pertama kali muncul itu di daerah Israel, ya. Dan orang-orang Kristen yang pertama kali disebut Kristen adalah jemaat-jemaat yang ada di Antioquia. Nah, ini boleh nih jadi pertanyaan. Mungkin kalau sini ada Bapak Ibu yang guru sekolah minggu, nah ngajarin ke anak-anak sekolah minggu ditanya, apa yang menjadi di mana orang Kristen pertama kali disebut Kristen? Oh, Antioquia, gitu ya. Ya, jadi inilah mengenai Kristen. Lalu apa yang orang-orang Kristen percayai? Yang orang-orang Kristen percayai adalah orang Kristen percaya Tuhan
mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, yang mana Yesus Kristus adalah Mesias untuk menyelamatkan dunia. Kita orang Kristen percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa kita. Dan bahkan Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tapi juga bangkit dari kematian dan naik ke surga. Itu keyakinan Kristen. Ya, saya yakin dan percaya ini keyakinan kita. Keyakinan ini adalah mutlak bagi semua orang Kristen. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua harus sama-sama yakin. Kita setuju ya bahwa kita percaya Yesus Kristus, ya kan? Yang setuju angkat jempolnya. Mantap. Berarti karena kita percaya Yesus Kristus, kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat umat manusia. Dan tidak hanya dia mati di kayu salib, namun dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Bapak Ibu sekalian, inilah esensi atau inti dasar dari agama Kristen. Sekali lagi, inilah inti dasar dari agama Kristen. Kalau ada yang mengajarkan di luar ini, itu bukan Kristen. Jadi, kenapa saya mengajak Bapak Ibu kembali mendefinisikan ulang apa itu Kristen, agar ketika kita belajar nanti Kristen progresif, kita nggak terjebak dengan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita sudah tahu, Kristen yang sejati adalah ini, bahwa kita meyakini Yesus adalah juru selamat. Yesus yang menebus dosa kita, dan Yesuslah yang naik ke sorga untuk kita. Itu mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Selanjutnya, untuk memahami kekristenan, ya, nah ini sudah lebih dalam. Untuk memahami kekristenan, ada sebuah proses pelajaran yang bisa kita jadikan acuan agar kita tidak tersesat maupun jatuh ke dalam jurang penyesatan. Nah, contoh, sekarang ada begitu banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang dengan ajaran Kristen. Mungkin salah satunya Kristen progresif. Tapi, bagaimana cara kita membentengi diri kita dari cara itu semua? Kita harus memahami apa itu Kristen. Dan ada prosesnya. Kalau kita membuat mie, bahkan mie instan pun ada prosesnya. Kita buka mie itu, kita panaskan air, ketika sudah panas, kita taruh mie-nya, kita tuang bumbu-bumbunya, lalu nanti kita tiriskan airnya, lalu kita taruh mie-nya, baru kita aduk sampai merata dengan bumbunya. Itu ada proses. Dan dalam belajar kekristenan, juga ada prosesnya. Proses tersebut dikenal dengan proses teologi. Ya, sekali lagi, proses memahami Kristen dikenal dengan proses teologi. Nah, saat ini saya akan masuk ke dalam proses teologi. Mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu yang punya latar belakang teologi. Jadi saya akan menjelaskan secara cepat saja karena ini bukan intinya, apa inti pengajaran yang hari ini webinar ini akan jelaskan, tetapi ini hanyalah background-nya saja. Ya. Jadi begini, kalau Bapak Ibu ada yang nanti suatu saat tertarik masuk sekolah teologi, atau orang yang sedang sekolah teologi itu dilakukan selama 4 tahun, sarjana, atau mungkin 3,5 tahun. Nah, apa yang dipelajari dalam teologi? Apa yang dipelajari dalam proses teologi? Yang kita pelajari adalah Alkitab. Objeknya adalah Alkitab. Nah, di dalam Alkitab, yang kita pelajari itu ada PL dan PB, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu, untuk mempelajari Alkitab, kita juga memerlukan eksposisi dan hermeneutika. Aduh, apa itu artinya? Anggapnya begini, ini dua adalah penafsiran. Ya, ilmu penafsiran. Hermeneutika adalah sebuah ilmu menafsirkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Alkitab, kita nggak boleh serta-merta atau semudah itu menafsirkan isi ayat-ayat yang ada. Semua itu ada kaidah-kaidahnya. Yang ada namanya eksegesa atau eksposisi. Ya. Jadi ketika gembala Bapak Ibu sedang berkhotbah, ketika gembala Bapak Ibu membaca Alkitab, mencari arti, itu sedang adalah usaha hermetika atau eksposisi, sedang berusaha menafsirkan. Ya. Hasilnya adalah menjadi teologi biblika. Ya, ini adalah ibarat hasilnya menjadi ya ajaran tentang Alkitab. Dan prinsip-prinsip ini diajarkan dalam teologi sistematika, yang saya langsung skip saja, yang di dalamnya ada teologi historika dan juga teologi dogmatika, dan ada praktikanya dan apologetika. Nah, sekarang yang kita pelajari ada di tahap ini, yang saya agak putar-putar di bawah kanan, apologetika. Ya. Apologetika adalah usaha orang Kristen mempertahankan imannya.
Ya, sekali lagi, apologetika adalah usaha orang Kristen untuk mempertahankan imannya dari segi argumen-argumen. Bapak Ibu di sini ada yang suka nonton debat-debat antar agama yang ada di YouTube, ya kan? Biasanya yang terkenal itu kalau dari Indonesia, bukan Indonesia, yang terkenal itu kalau dunia itu ada namanya Christian Prince, ya atau ya macam-macam. Tapi saya secara pribadi nggak terlalu suka nonton debat-debat antar agama itu karena hanya menimbulkan kebencian. Kenapa? Karena sumber kita Alkitab, sedangkan lawan kita sumbernya nggak pakai Alkitab. Percuma. Ibarat kita minum air, ya kan? Kita ngajarin orang, saya ngambil air dari Gunung Salak. Saya ngambil air pakai gelas aqua gelas, ya kan gelas. Bapak Ibu ngambil air dari Gunung Gede maksudnya, pakai gelas. Ya kita susah, kita nggak akan bisa saling nyatu karena kita punya sumber yang berbeda-beda. Kecuali kita sama-sama pakai sumber yang sama. Jadi sekarang yang kita pelajari adalah usaha apologetika. Jadi Bapak Ibu sekalian, rangka ini adalah yang dipelajari oleh anak-anak teologi ya selama 4 tahun. Ya. Nah, apologetika. Jadi sekarang kita sedang berusaha mempelajari tentang bagaimana mempertahankan iman Kristen dari ajaran-ajaran seperti Kristen progresif. Nah, usaha kita mempertahankan iman kita disebut dengan apologetika. Kalau praktika ini apa? Ya kita melakukan firman Tuhan, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam melakukan proses teologi, jadi begini Bapak Ibu, secara sederhana, saya akan menjelaskan bahwa yang menulis Alkitab itu kurang lebih ada 40 orang. Nah, Alkitab kita itu PL dan PB itu ditulis untuk pendengar masa lalu. Contoh begini, Rasul Paulus menuliskan kitab Roma untuk siapa? Apakah untuk kita jemaat di Bali? Apakah untuk kita jemaat di Jakarta? Bukan. Rasul Paulus ketika menulis kitab Roma, khusus untuk jemaat di Roma. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat Korintus, itu dia tuliskan bukan untuk kita yang hidup 2000 tahun sesudahnya, tapi untuk orang-orang jemaat-jemaat Korintus yang hidup di abad pertama. Ya, ingat ya. Jadi apa maksudnya? Itu konteksnya. Nah, jadi ini di tahap pertama. Paulus menuliskan Alkitab untuk orang-orang yang ada saat itu. Nah, bagaimana tugas kita? Tugas kita adalah bagaimana cara kita bisa mengerti maksud Rasul Paulus di era kita saat ini. Dan caranya bagaimana? Ya proses teologi. Dan kenapa pada akhirnya muncul banyak penyesat-penyesat? Karena banyak orang nggak mau melewati proses teologi ini. Mereka langsung mengambil isi tulisan Paulus, langsung diartikan sesuka hati mereka. Padahal ada yang namanya jalur dua. Ini jalur satu, sumber, jalur dua, ya ini jalurnya, dan ini tiga uh, outputnya, akhirnya kepada kita. Banyak orang dari satu langsung ke tiga, nggak lewat dua ini. Kenapa orang nggak mau lewat dua ini? Karena merepotkan. Sama seperti ini, rangka ini saja mungkin bagi kita yang awam merepotkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memahami ajaran Kristen tidak semudah itu. Ya, maka itu para pendeta terus-menerus belajar Alkitab agar tidak menyesatkan. Itu contohnya. Kenapa para pendeta harus sering belajar Alkitab, ya kan, mendengarkan firman Tuhan agar tidak membawa penyesatan terhadap jemaat. Karena jemaat pada akhirnya hanya mendengar. Jadi, ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita harus memahami maksud dan tujuan dari ketika ayat itu diturunkan. Ya, ini mungkin agak repot ya. Ini saya akan percepat saja. Pada awalnya firman Tuhan itu ditulis oleh penulis, contohnya Rasul Paulus, dan untuk sampai kepada kita di tahap ketiga, tulisan Rasul Paulus itu melewati pengalaman, ada akal budi, ada emosi, ada tradisi, dan semua diekstrak, akhirnya sampai kepada kita. Pada akhirnya, firman Tuhan yang kita yakini sebagai kebenaran harus diajarkan sepanjang masa. Bapak Ibu sekalian, Alkitab yang Bapak Ibu sudah pegang saat ini, umurnya sudah ribuan tahun. Dan sebelum Bapak Ibu lahir, itu sudah ada. Dan jauh ketika kita nanti sudah dipanggil Tuhan, Alkitab akan tetap ada. Dan kebenaran itu akan terus ada. Pertanyaannya, bagaimana kita menerapkan Alkitab dalam kehidupan kita? Itulah yang disebut dengan homiletical statement. Bagaimana kita menerapkan ajaran Alkitab dalam kehidupan kita? Ya ini saya skip saja. Ya karena ini mungkin terlalu apa ilmiah ya, karena kan kita pembahasannya lebih kepada praktika. Jadi intinya begini Bapak Ibu, apa yang Tuhan ajarkan
itu dia ajarkan lewat Alkitab. Ya, Alkitab kita pelajari sebagai manusia, sehingga harus ada yang namanya keharmonisan atau keselarasan antara apa yang kita percayai dan apa yang sudah dituliskan oleh Alkitab. Jadi, teologi biblika atau Alkitab, mempelajari Alkitab berarti usaha kita memahami Allah berdasarkan tulisan Alkitab. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kita berusaha mencari informasi bagaimana hubungan kuasa Allah dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu ya, singkatnya. Nah, kita langsung saja. Jadi itu latar belakangnya. Jadi latar belakangnya begini Bapak Ibu. Poin utama dari saya menjelaskan semua ini, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, kekristenan bukan agama yang main-main. Kekristenan bukanlah ajaran yang murahan. Kekristenan, kenapa umurnya bisa 2000 tahun lebih dan tetap bertahan, dan sekarang Kristen itu adalah agama dengan penganut terbesar di dunia. Kenapa? Karena kita punya sistem. Kenapa kita tetap bertahan? Karena kita punya cara, sistem kaidah untuk menafsirkan Alkitab. Seenaknya kita untuk menafsirkan Alkitab. Dan ya sini saya tulis ada kredit Oki Oto-Oto. Ini adalah dosen saya. Dan materi-materi ini kalau ada tulisan kredit Oki Oto-Oto ini ya, ini dari dosen saya materinya. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke inti pembelajaran kita saat ini. Pembelajaran lagi. Webinar kita saat ini. Pertanyaannya, saya sudah ungkapkan tadi belibet-belibet itu apa hubungannya dengan apa? Dengan Kristen progresif. Nah, ini hubungannya. Ya, kita akan masuk. Apa hubungannya dengan Kristen progresif? Sekarang, ya, seperti Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah garis waktu perkembangan aliran gereja. Sekarang, aliran gereja itu ada 40.000 lebih denominasi di dunia. Yang pertama itu Katolik. Ya, Katolik. Nanti dari Katolik mereka akan pecah. Ada Katolik, ada Ortodoks. Nanti Katolik ini pun di Eropa pecah, yaitu tradisi reformasi. Nanti muncullah ada Martin Luther, ada John Calvin, nah semua. Akhirnya muncullah Protestan. Nah, setelah itu semua sampai sekarang, akhirnya menjadi ada 40.000 lebih denominasi gereja. Ya, Bapak Ibu, ada yang GSCI, ada yang GBI, ada yang HKBP, ada yang GPIB, ada yang GPI, macam-macam. Di Indonesia aja sudah ada berapa ratus gereja, model gereja. Di dunia ada 40.000, bayangkan saja. Gereja itu ada macam-macam. Kenapa? Alkitab kita cuma satu. Kenapa bisa banyak sekali aliran? Bahkan ada aliran, ini kata kuncinya, aliran liberal. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena banyak orang suka menafsirkan Alkitab seenaknya mereka. Ya, seenaknya mereka. Gitu. Dan bahkan 7 konsili awal gereja itu membahas ajaran-ajaran Kristen dasar. Ya, konsili Nikea, Konstantinopel, Efesus, dan lain sebagainya. Ya, ini hanyalah pelajaran sejarah. Dan yang akan kita fokuskan adalah bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Di sekitar tahun 1840 sampai tahun 1900, ada yang namanya perpecahan gereja menjadi tradisi liberal. Ini kata kuncinya, tradisi liberal. Tradisi liberal inilah yang menjadi induk Kristen progresif. Jadi, meskipun kita nggak bisa bilang bahwa Kristen liberal itu Kristen progresif, tapi induknya dari sini. Sekitar tahun 1840-an sampai tahun 1900. Di sini adalah pecahnya, munculnya tradisi liberal. Ya, munculnya tradisi liberal. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus yakini dulu bahwa orang Kristen itu punya yang namanya syahdatnya. Kan kalau di Islam ada namanya syahdat ya. Kalau mau masuk Islam, kita itu harus mengucapkan 3 kalimat syahdat. Nah, kalau di Kristen sebenarnya ada yang namanya credo. Tapi kalau di Indonesia kan artinya syahdat. Syahdat Nikea. Ya kan? Nikea ini bukan IKEA ya, itu beda lagi. Nikea, syahdat dari kota Nisea. Nah, syahdat ini atau credo ini kita kenal dengan pengakuan iman rasuli. Di gereja-gereja Protestan, pengakuan iman rasuli ini wajib diucapkan ya oleh anak-anak. Yaitu isinya begini. Aku percaya kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mungkin bagi kita yang gerejanya seperti gereja-gereja aliran, kita tidak terlalu familiar dengan pengakuan iman rasuli ini. Tapi terkhusus gereja-gereja, kalau kita yang gereja tua ya mungkin sebutannya ya, gereja Protestan seperti itu, ini adalah hal yang wajib. Mengapa? Karena inilah pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita kepada Kristus, pengakuan iman Kristen terangkum di dalam pengakuan iman rasuli ini. Sehingga pengakuan iman rasuli ini seringkali disebut sebagai syahadatnya orang Kristen, gitu loh. Meskipun kalau ada orang pindah Kristen ya udahlah kamu dibaptis aja, gitu ya. Kamu percaya Yesus sudah. Tapi ini adalah kalau kalau Bapak Ibu tertarik dengan pengakuan iman rasuli ini, Bapak Ibu boleh baca dan perhatikan setiap kalimatnya. Kan kalau doa Bapa kami itu wajib dihafal ya, anak-anak sekolah minggu. Nah, coba kalau ada anak sekolah minggu, perhatikan pengakuan iman rasuli ini. Karena ini adalah bagian dari eh, inti ajaran iman Kristen. Begitu. Kalau ada yang di luar ini, biasanya itu dianggap bukan ajaran Kristen yang sejati. Oke, Pengkhotbah 1 ayat 9 menuliskan, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Sekali lagi, perhatikan ayat ini. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Apa hubungannya dengan Kristen progresif? Kristen progresif yang sekarang muncul adalah Kristen liberal. Kristen liberal yang berubah nama menjadi Kristen progresif. Ya, jadi ajaran mengenai Kristen progresif itu bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Itu sudah ada dari zaman dulu. Jangankan itu, Bapak Ibu tahu saksi Yehova? Saksi Yehova adalah, saya nggak tahu ini bagian Kristen atau enggak ya. Pokoknya begini, mereka itu meyakini Alkitab yang sama dengan kita. Namun, mereka tidak meyakini Yesus sebagai juru selamat. Ya, dalam artian, mereka tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Nah, orang Kristen mana yang nggak percaya Yesus adalah Tuhan? Namanya saja kita Kristen. Artinya apa? Pengikut Kristus. Tapi kita nggak percaya sama Kristusnya. Bagaimana mungkin kita menyebut diri kita Kristen kalau kita tidak mengikuti Kristus? Maka itu, ajaran saksi Yehova yang mengatakan Yesus bukanlah Tuhan, tapi dia juga manusia yang lebih mulia, setara dengan malaikat. Itu sudah ada ajaran seperti itu dari era bapak-bapak gereja. Itulah kenapa ada konsili-konsili rapat-rapat yang berlarut-larut lamanya. Karena ajaran-ajaran itu. Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu, ajaran-ajaran sesat yang sekarang kita saksikan di gereja, itu hanya daur ulang dari yang sudah pernah ada. Gitu loh. Jadi jangan berpikir, wah ini ada ajaran baru nih, ini baru banget nih. Wah, luar biasa nih. Enggak. Selama itu penyesatan, itu semua sudah pernah ada. Penyesatan dalam bentuk apapun sudah pernah ada. Dan ibaratnya sudah pernah mati berapa ratus tahun, didaur ulang lagi dengan nama yang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu ngelihat Kristen progresif, ya nggak usah kaget. Ajarannya mereka itu ya hanya berubah nama aja. Ibarat kita, apa, saya suka makan snack ya, makan ciki-ciki itu, kalau di Indomaret itu, saya dulu suka namanya Cheetos, ya kan? Cheetos, sekarang namanya udah berubah. Apa ya namanya? Ring-ring gitulah. Ya, itu kan cuma perubahan-perubahan nama. Intinya tetap sama. Isinya tetap sama, tapi namanya kemasannya aja berbeda. Jangankan itu, kalau kita jajan-jajan snack-snack aja, ada beberapa kayak Aqua dulu, Aqua bentuknya ada yang panjang, ada yang kecil, saya ingat ada yang bentuknya kayak beruang, sekarang udah nggak ada. Itu kan hanya perubahan-perubahan nama apa? Nama saja, isinya tetap sama, begitu. Sama. Kristen progresif yang kita bahas sekarang adalah ajarannya itu berakar dari Kristen liberal. Ya, Kristen liberal. Mungkin karena namanya Kristen liberal, jadi orang Kristen lebih banyak antipati. Aduh, nggak boleh. Tapi diubah nama jadi Kristen progresif. Seolah-olah progresif, bagus banget gitu ya. Wah, keren nih progresif, selalu maju gitu kan. Nah, inilah hati-hati Bapak Ibu.
Kristen progresif ibaratnya nama lain dari Kristen liberal. Meskipun dalam sejarah ada perbedaan jalur, tapi untuk mempermudah kita, karena di sini saya melihat tidak semua memiliki latar belakang orang-orang teologi. Justru lebih banyak orang-orang awam. Jadi kita kita simplifikasi saja bahwa Kristen liberal pada akhirnya ajarannya itu adalah Kristen progresif di masa sekarang. Oke, yang jadi pertanyaan, ya, apa itu Kristen progresif? Ya, apa itu Kristen progresif? Dan apakah Kristen progresif itu sesuai dengan Alkitab? Gitu. Apakah Kristen progresif itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Nah, begini, untuk menjelaskan hal ini, kita akan melihat dari kata progresifnya. Kita harus perhatikan bahwa ajaran Kristen progresif ini tidak muncul dari Indonesia, tapi dari dunia barat. Oke? Kata progresif secara politik. Di dunia barat kalau saya bilang dunia barat itu Amerika dan Eropa. Di dunia barat modern, istilah progresif itu secara luas dikaitkan dengan keinginan untuk memperbaiki masyarakat, menjadikannya kemajuan atau progres, dan hal ini disiratkan melalui penekanan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekarang, kalau sini sini kebetulan ada beberapa anak murid saya juga, masih SMP ya, mereka itu sangat suka dengan perkembangan-perkembangan zaman dan mungkin ada yang tidak asing dengan yang namanya progressive movement, ya, pergerakan progres, wokeness, orang-orang yang terbangun gitu ya. Nah, inilah awal dari progresif. Nah, progresivisme itu dikaitkan dengan konsep-konsep seperti keadilan sosial, social justice, ya. Ada lingkungan hidup, environmentalism, itu seperti kalau sekarang Greenpeace, orang-orang yang bilang, kita nggak boleh pakai plastik, itu tuh merusak tanaman, merusak alam. Nah, lalu ada sosialisme, ya mungkin mirip-mirip komunisme, dan juga lain sebagainya. Nah, di mana permasalahannya? Nah, di sini. Meskipun variasi konsep-konsep tersebut mengikuti cita-cita Alkitabiah, yaitu kesetaraan, kesetaraan gender, gender lagi, kesetaraan gender, ya, tapi progresivisme modern ini memiliki beberapa penyimpangan di dalam kehidupan, di dalam seksualitas, di dalam gender, dan di dalam keluarga yang tidak alkitabiah, dan secara umum menolak pandangan dunia yang mendasari Injil. Apa contoh yang paling terkenal dari progresivisme ini secara politik? LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, LGBT, saya lupa, transgender, ya kan? LGBT, ya kan? Semua itu adalah hasil dari progresif. Orang-orang yang sesuka sesama jenis, orang-orang yang menganggap dirinya jenis kelaminnya berbeda, mereka lahir laki-laki tapi ngakunya perempuan, itu adalah hasil-hasil dari progresivisme. Dan parahnya, Bapak Ibu pasti pernah mendengar gereja di Amerika sudah mulai memberkati orang-orang yang pernikahan sesama jenis. Michael dengan Kevin menikah, gitu ya. Darren dengan Kiel menikah. Owen dengan Jagar, contohnya begitu. Nah, itu adalah contoh menikah sama laki-laki atau mungkin perempuan. Misalnya namanya eh misalnya namanya Mei dengan April menikah dan disahkan oleh oleh pendeta. Pendetanya pun pakai warna-warni. Nah, itu kan adalah hasil dari progresivisme. Mereka menganggap semua manusia itu setara. Jadi dosa pun dianggap setara, Bapak Ibu. Dan yang menyedihkan adalah di Amerika sampai ke titik di mana ada seorang pendeta ditangkap oleh polisi karena menolak memberkati pernikahan sesama jenis. Jadi saat itu ada kasus di mana ada laki-laki dan laki-laki ingin menikah, tapi pendetanya nolak gitu. Nah, contoh misalnya saya pendeta gitu ya. Ada laki-laki namanya Darren, satu lagi namanya Owen atau ya Owen. Mereka ingin menikah. Mereka datang kepada saya. Tapi karena saya nggak mau, saya tolak. Akhirnya Owen dan Darren ini melaporkan ke polisi. Dan polisi ini akhirnya menangkap saya. Karena saya melanggar undang-undang. Bayangkan Bapak Ibu, untuk memberkati orang sesama jenis, itu sudah diundang-undangkan. Nah, ini kan adalah hasil dari progresivisme. Begitu. Dan kalau melawan kehendak itu, dianggap kita kriminal.
Nah, ini kan berat ya. Dan kita puji Tuhan di Indonesia nggak seperti itu. Itulah kenapa kita orang-orang Kristen di Indonesia sama-sama dengan umat agama lain atau yang mungkin Islam ya lebih keras menolak LGBT dengan keras karena sudah sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi progresif menganggap itu nggak apa-apa karena kesetaraan. Itu kata kuncinya. Lalu bagaimana dengan progresif secara teologis? Nah, secara teologis tidak semua pemikiran progresif saya tanda kutip itu tidak alkitabiah. Di Alkitab ada yang namanya teologi progresif, progresivisme. Beberapa aspek dari pemikiran tersebut masih alkitabiah. Contoh begini Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan deh, ya. Waktu waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, akhirnya mereka punya anak, Kain dan Habel, ya kan? Yang menikah kan suami istri pertama Adam dan Hawa kan, bukan Adam dan Joko gitu ya, tapi Adam dan Hawa, ya kan? Beda jenis. Menikah, akhirnya punya anak Kain dan Habel. Tuhan bilang gimana? Kau harus mempersembahkan sesuatu kepadaku. Tuhan nggak ngasih tahu caranya gimana persembahannya. Pokoknya berikan sesuatu kepadaku. Akhirnya Kain memberikan hasil tanaman, hasil bumi, Habel memberikan hasil lembu, domba ya, mengkorbankan. Lalu selanjutnya masuk era Abraham, ada korban bakaran. Maju lagi ke era siapa lagi? Ke era Musa, ada namanya tabernakel, membuat kemah suci. Maju lagi ke era Salomo, membuat bait suci. Maju lagi ke era perjanjian baru. Jadi kalau kita lihat, cara manusia untuk menyembah Tuhan itu naik, progresif. Dari yang awalnya hanya menggunakan kurban-kurban, hingga sekarang, kurban kita adalah tubuh kita dan jiwa kita. Itu sifatnya progresif. Dan aturan firman Tuhan. Dulu firman Tuhan itu sifatnya mengikat. Taurat, akhirnya Tuhan tebus dengan Yesus Kristus. Itu sifatnya bahwa Tuhan itu melihat manusia semakin berkembang. Nah, ini adalah pemikiran yang progresif. Apakah itu salah? Tidak. Ya, itu tidak. Namun, manusia sekarang cenderung membengkokkan firman Tuhan sesuai dengan keinginannya sendiri. Ah, ini masalahnya Bapak Ibu. Dan ini juga terjadi di kalangan gereja dan jemaat. Pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa ada beberapa hamba Tuhan ketika berkhotbah itu hanya untuk kesenangan dirinya sendiri? Ada begitu banyak hamba Tuhan yang berkhotbah menekankan bahwa, hai jemaat-jemaat, harus rajin untuk memberikan persembahan, harus rajin memberikan perpuluhan. Ya, perpuluhan itu wajib sifatnya. Ya, namun bukan berarti setiap khotbah hanya perpuluhan terus. Kayaknya kalau nggak perpuluhan ditakut-takutin, ya kan? Saya bukan orang yang anti perpuluhan. Justru saya juga sadar bahwa perpuluhan adalah bagian dari milik Tuhan dan harus kita berikan perpuluhan itu. Tapi bukan berarti banyak sekali hamba Tuhan menyalahgunakan itu. Ada ketemu orang baru kenal, baru dilayanin. Jangan lupa bayar perpuluhan ke saya. Jangan lupa bayar persembahan ke saya. Seperti jadi tagihan bulanan. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Jadi, kita sebagai orang Kristen, jangan sampai kita membengkokkan firman Tuhan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Saya juga pernah menemukan kasus seorang yang menikah, Bapak Ibu, suami istri. Ketika istrinya berantem dengan suaminya bilang, "Hei istri, ingat firman Tuhan, tunduklah kepada suamimu." Ini salah ayatnya. Karena ayat firman Tuhan, tunduk kepada suami, itu ayat Tuhan kepada istri, bukan kepada suami. Ayat Tuhan kepada suami adalah kasihilah istrimu. Ini kan contoh ya, bahwa kita suka menggunakan ayat-ayat firman Tuhan hanya untuk kesenangan kita sendiri. Gitu. Atau nggak anak sekolah, nyontek. Salah kan? Salah, tapi cari pembelaan. Nggak apa-apa, Tuhan maha pengampun kok. Nggak apa-apa, ntar kalau aku nangis-nangis nanti ikut seminar, Tuhan akan ampuni. Besok dosa lagi. Gitu kan? Nah itu ya ada suka-suka kita. Nah, tren politik masa kini juga ikut andil dalam upaya orang-orang menafsirkan pengajaran firman Tuhan dalam Alkitab. Bapak Ibu sekalian, Kristen progresif yang muncul saat ini adalah hasil dari trending politik yang sekarang muncul dari Barat. Dan karena banyak dari orang-orang Indonesia itu sifatnya FOMO, Bapak Ibu tahu FOMO ya? FOMO itu fearing of missing out. Apa? Ya, nggak mau ketinggalan lah.
Jadi ikut-ikutan pengen kayak barat gitu ya. Jadi ya kita melihat Kristen juga seperti ke barat-baratan. Nah, jadi ya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kristen progresif ini muncul dari sebuah gejolak politik yang ada di luar negeri. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam ajaran Kristen progresif. Ya, ajaran Kristen progresif. Saya akan mengambil pengajaran webinar hari ini. Saya banyak mengambil dari tulisannya J. Gresham Machen. Saya kurang bisa menyebut namanya. Anggap aja Bapak Machen. Ya, dia mengatakan bahwa begini, Christianity is founded upon the Bible. Kekristenan itu dibentuk dari Alkitab. It bases upon the Bible, both its thinking and its life. Dasar Alkitab adalah untuk Alkitab menjadi dasar pemikiran dan kehidupan kita. Ya, sedangkan liberalisme itu didasari hanya karena emosi dari dosa manusia. Jadi kekristenan didasarkan oleh pemikiran dan kehidupan dalam Alkitab, tapi liberalisme atau Kristen progresif didasari oleh emosi akan dosa dalam diri manusia. Itu dua hal yang berbeda. Yang satu pure, yang satu enggak. Oke, Kristen progresif. Nah, kita akan langsung masuk ke intinya. Kristen progresif, yang pertama, mereka menampilkan diri mereka sebagai versi Kristen yang paling baik untuk diyakini. Sekali lagi, orang-orang Kristen progresif menampilkan dirinya sebagai versi Kristen yang paling baik untuk diyakini. Saya, ya begini deh, nggak usah Kristen progresif. Kita beda gereja aja Bapak Ibu. Kita beda gereja aja, kita bisa bilang bahwa gereja kita itu yang paling baik. Oh, gereja saya lebih suci daripada gereja kamu. Gereja saya pendetanya lebih suci daripada pendeta gereja kamu. Gitu. Oh, saya gerejanya, sinodenya itu lebih suci dibandingkan sinode kamu. Sinode kamu itu banyak dosanya, sinode saya itu nggak ada dosanya. Nah, ini adalah contoh penggambaran orang-orang yang egois. Nah, orang-orang Kristen progresif menampilkan dirinya sebagai versi Kristen yang paling baik untuk diyakini. Ajaran ini menjual dirinya. Terlihat seperti ajaran inti Kristen, padahal hanya untuk menyenangkan orang-orang saja. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang people pleasure. Atau people pleasure, apa ya? Orang-orang yang hanya ingin menyenangkan orang lain. Gitu ya. Kayak, pokoknya apa yang saya ungkapkan, yang penting orang lain senang. Bahasa kasarnya itu seperti penjilat-penjilat gitu ya. Orang-orang yang hanya mengutamakan yang penting orang lain senang. Nggak bisa. Itu nggak boleh. Nah, Kristen progresif terlihat ajarannya itu untuk menyenangkan semua orang. Nah, saat ini Kristen progresif ini sangat terkenal. Mengapa terkenal? Karena digital marketing. Ya, yeah. Saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu di sini minimal punya sosial media. HP Bapak Ibu pasti minimal punya WA. Ya kan? Ya kan? Ada WA kan pasti kan? Nah, selain WA, apalagi sini yang perempuan-perempuan, ya yang masih muda, saya yakin ada aplikasi di sini Bapak Ibu yang aplikasinya logonya itu adalah tanda musik yang dikenal dengan TikTok. Bener nggak? Yang senyum ini berarti pasti punya TikTok. Kalau nggak TikTok, Instagram. Pasti punya. Nah, ini yang senyum-senyum ini pasti punya Instagram sama TikTok. Nah, Instagram dan TikTok adalah sosial media yang engagement-nya paling gede yang paling besar di dunia. Dan bayangkan semua anak-anak muda. Kebetulan di sini juga ada beberapa bapak-bapak gembala, ada dari Manado juga. Bapak-bapak gembala pun menggunakan sosial media, Facebook. Dan bayangkan Bapak Ibu sekalian, eh, kita yang masih muda, saya merasa diri saya masih muda ya Bapak Ibu ya. Saya juga suka buka TikTok dan bayangkan kalau kita buka TikTok, kita kalau nge-scroll, kayak kita baru rebahan jam 7, kita tiba-tiba bangun itu di jam 10 malam gitu. Nggak berasa, karena enak banget loh nge-scroll TikTok. Dan isi TikTok dan Instagram itu macam-macam. Ya, dari Kristen progresif ada, dari pacaran beda agama juga ada, ya kan? Bener nggak? Iya bener dong. Sampai melegalkan, biasanya begini, saya ada video yang cowoknya misalnya bukan Kristen, ceweknya Kristen, lalu tiba-tiba cowoknya pergi ke tempat ibadahnya,
lalu ceweknya pergi ke gereja, lalu bikin lagu-lagu, bikin caption-caption, oh Tuhan, kenapa cinta kita harus dipisahkan oleh agama? Aduh, ayo kita hancurkan tembok ini demi cinta kita. Itu macam-macam banyak ya. Itu kan digital marketing gitu loh. Hal-hal yang sifatnya dosa. Padahal sudah jelas, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Gandum dan lalang tidak dapat dibiarkan bersamaan. Semua itu karena digital marketing. Jadi di sini saya mengajak bukan Bapak Ibu atau anak-anak muda aja ya. Anak-anak muda sini bukan selesai webinar ini ambil HP, hapus Instagram, hapus TikTok, enggak. Tapi hati-hatilah dengan ajaran-ajaran yang ada di TikTok dan Instagram. Karena hari demi hari kita akan selalu disuguhkan dengan kampanye-kampanye terselubung, ya kan? Kampanye-kampanye bahwa nggak apa-apa kok pacaran beda agama, nggak apa-apa kok dosa dikit-dikit, nggak apa-apa kok ikut Kristen yang lain. Kan Tuhan Yesus itu kan penuh kasih. Masa Tuhan yang penuh kasih ngebiarin orang lain masuk neraka sih? Katanya penuh kasih. Gitu kan? Itu kan penyesat-penyesat handal gitu ya. Nah, hati-hatilah dengan digital marketing ini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, masalah utama dari Kristen progresif itu muncul dari bagaimana mereka memandang Yesus. Ya, masalah utama dari Kristen progresif itu muncul dari bagaimana mereka memandang Yesus. Bagaimana dia memandang Yesus, Pak? Gitu ya. Orang-orang Kristen progresif memandang Yesus tidak lebih dari sebuah role model saja. Jesus is only a picture of what we can be. Ya, Yesus itu hanyalah role model saja, ya kan? Saya kebetulan di SMP, di SMP lagi. Saya mengajar di salah satu SMP di Kota Depok. Dan ketika saya mengajar, itu ada beberapa anak-anak dengan keunikan yang khusus. Keunikannya itu yang macam-macam, ya. Nah, tapi saya itu setiap hari berusaha sebagaimana mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik saya. Karena ada beberapa di antara mereka menjadikan saya sebagai role model, oh ini tuh guru yang baik, ya kan? Nah, tapi faktanya saya ini banyak sekali kekurangannya. Dan ketika saya menunjukkan kekurangan saya, mungkin beberapa murid saya kecewa. Oh ternyata Mr. Alpha lagi. Saya di sekolah dipanggil Mr. Alpha ya. Oh ternyata ya Mr. Alpha tuh ada kurangnya. Akhirnya kecewa. Akhirnya nggak mau lagi lah jadi Mr. Alpha sebagai role model. Nah, inilah masalahnya. Ketika kita menjadikan manusia sebagai role model, manusia pasti bikin salah. Dan ketika dia bikin salah, hancur role model kita. Nah, saya dekat dengan beberapa murid saya yang laki-laki ya, maksudnya dekat dalam artian bukan dekat, bukan aneh-aneh ya, tapi dekat karena saya merasa seperti teman gitu ya. Kita suka main bareng, kita suka ngobrol-ngobrol banyak hal, dan dari mereka saya belajar ternyata pemikiran mereka itu sudah sangat luas. Karena apa? Karena media sosial. Saya yang SMP tidak mengerti coding, tapi saya punya murid sudah ngerti coding. Macam-macam. Saya yang SMP mungkin belum ngerti sejarah yang mendalam. Tapi saya punya murid mengerti sekali sejarah yang mendalam. Perang Dunia II, Perang Dunia I, dan semuanya. Dan saya bangga dengan mereka. Karena mereka tahu cara memanfaatkan teknologi. Bapak Ibu sekalian, orang-orang Kristen progresif hanya memandang Yesus sebagai role model. Kita, orang Kristen, memandang Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. 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 Yes, amin. Gitu. Jadi, orang-orang Kristen progresif mengajak kita untuk melihat kekristenan Yesus hanya sebagai pribadi yang kalau kita hidup kudus, kita bisa kayak Yesus. Setuju nggak? Ya, Tuhan juga bilang sih di Alkitab bahwa kita harus sama menjadi seperti Yesus. Tapi masalahnya, kita bukan memandang Yesus sebagai role model doang. Kita melihat Yesus juga sebagai Tuhan kita. Ini masalah utamanya, Bapak Ibu sekalian. Kristen progresif hanya menganggap Yesus sebagai role model saja. Nah, jadi orang-orang Kristen progresif menuhankan moralisme. Sekali lagi, orang-orang Kristen progresif tidak mentuhankan Yesus, tetapi mentuhankan moralisme. Sehingga kekristenan menjadi agama moralisme. Kekristenan posisinya di bawah moral. Ya.
Kekristenan menjadi agama moralisme. Jadi inilah masalah utamanya. Berhati-hatilah ketika kita mulai beranggapan bahwa semua agama sama. Ingat, saya sering banget ketemu konten-konten di sosial media mengatakan semua agama sama, mengajarkan kebaikan. Alright, it's partially true. Secara parsial itu benar. Tapi nggak sepenuhnya benar. Secara iman, kekristenan tidak mengajarkan hanya berbuat baik, tapi berbuat benar dan menuju keselamatan. Dan dari semua agama, kekristenan dengan PD-nya berani mengatakan hanya melalui Yesus ada keselamatan. Dan itu di atas moralisme. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi orang Kristen hanya karena ingin berbuat baik, itu bukan orang Kristen, gitu ya. Karena esensi kekristenan bukan di perbuatan baik, tapi di ketaatan akan kebenaran. Sekali lagi, esensi kebenaran firman Tuhan bukan hanya di perbuatan baik, tapi ketaatan akan kebenaran. Karena apa? Karena Kristen bukan agama moral, bukan sekedar agama moral, tapi Kristen adalah pengajaran yang membawa kepada keselamatan. Katakan amin. Amin. Oke, lanjut. The highest goal of progressive Christianity is to become good person. Tujuan tertinggi dari menjadi seorang Kristen progresif adalah menjadi orang baik. Masalah nggak ini? Benar nggak ini? Ya, menjadi orang baik ya benar, nggak salah. Tapi, is it our highest goal? Apakah itu tujuan tertinggi kita? Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu jawab aja masing-masing dalam hati. Apakah menjadi orang baik adalah tujuan hidup kita? Tidak sedangkal itu. Kalau Bapak Ibu tujuan hidupnya hanya ingin menjadi orang baik, Bapak Ibu belum mencerminkan seorang Kristen yang sejati. Seorang Kristen sejati, tujuan hidupnya adalah untuk kemuliaan Kristus. Untuk kemuliaan Kristus itu apa? Mencakup perbuatan baik, perbuatan benar, menjadi berkat, dan menjadi pelayan Kristus. Tidak hanya only merely a good person. Kalau kata anak-anak SMP zaman sekarang, a good guy always finish last. Ya kan? Orang-orang yang baik itu finishnya last gitu. A bad guy always come first. Gitu kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, tingkat tertinggi dari manusia bagi orang-orang Kristen progresif adalah menjadi good person. Sedangkan kita orang Kristen tidak menjadi good person saja, cukup. Tapi menjadi orang-orang yang jauh lebih bermakna. Ya. Nah, selanjutnya, Kristen progresif secara meluas menolak tinjauan sejarah Alkitab. Mereka itu nggak mau repot-repot bilang, oh Paulus itu menuliskan jemaat kepada surat kepada Timotius. Saat itu Paulus sedang dalam pergumulan, dalam penjara. Dia sedang bingung, sedang dalam bukan bingung ya, sedang dalam pokoknya macam-macam lah. Itu kan terlalu merepotkan ya untuk kita pelajari. Jadi ya, oh ya, pokoknya janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, bla 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 bla. Selesai gitu ya. Tapi untuk memahami Alkitab, kita harus memahami bahwa untuk kita mengenal betul Alkitab, ada banyak sekali step by step. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah mengapa makin ke sini sekarang banyak gereja-gereja itu mulai mengencourage atau mendorong para pendeta atau hamba Tuhannya, ayo belajar lagi gitu. Karena ternyata belajar Alkitab itu nggak cuma kita pinter ngomong aja, tapi harus ada isinya. Kalau pinter ngomong aja jadi motivator aja, ya kan? Banyak kok kursus-kursus kursus-kursus online gitu ya. Ya, apalah bedanya dengan motivator. Tapi milikilah kuasa kebenaran, milikilah spirit kebenaran gitu ya biasanya. Oke. Nah, orang-orang Kristen progresif mereka menolak konsep Alkitabiah. Inerensi. Apa inerensi? Inerensi ini begini Bapak Ibu. Alkitab tidak salah. Ya, sekali lagi, firman Tuhan tidak salah. Pertanyaannya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu Alkitab dapat salah nggak? Nah, ini perdebatan. Orang-orang Kristen liberal menganggap bahwa Alkitab itu dapat salah. Alkitab itu hanyalah salah satu bagian dari buku-buku lainnya. Sedangkan bagi kita, Alkitab berisi firman Tuhan yang menyelamatkan dan membawa kepada hidup yang kekal. Tapi bagi orang liberal, Alkitab hanyalah salah satu dari karya sastra kuno
yang bisa dijadikan pembelajaran. Alkitab nggak ada bedanya dengan Weda. Alkitab nggak ada bedanya dengan Al-Quran. Alkitab nggak ada bedanya dengan Hunger Games, buku novel. Alkitab nggak ada bedanya dengan buku-bukunya J.R.R. Tolkien tentang Lord of the Ring, atau The Dune, atau buku-bukunya C.S. Lewis. Yang terkenal itu Narnia, The Chronicles of Narnia. Ya, itu hanya dongeng. Bahkan saya pernah baca ya, sebuah kisah. Jadi ada anak remaja gitu dia ngomong ke temennya, "Hey bro, lu suka baca novel?" "Iya, gue suka baca novel. Nih, gue ada novel nih." Dikasih Alkitab. "Ih, novelnya tentang apa?" "Ya, genrenya agak gore ya. Ada pembunuhan, ada penipuan, ada politik, tapi ada spoiler. Tokoh utamanya mati." Kan dalam kitab tokoh utamanya Yesus Kristus ya. Terus dibilang spoiler, tokoh utamanya mati gitu. Nah, ada yang sampai menganggap Alkitab itu novel aja gitu loh. Dan spoilernya tokoh utamanya meninggal gitu. Ya bayangkan, saya suka nonton film ya. Saya suka film-film superhero, itu ibarat kayak saya nonton film Superman, Superman-nya mati gitu loh, dikasih tahu. Saya nonton film Spider-Man, Spider-Man yang mati gitu kan. Nah, itu jadi orang-orang Kristen Kristen progresif hanya menganggap Alkitab bagian dari ya udah, itu hanya buku teks-teks aja biasa. Kita ya anggap saja ambil bagusnya gitu loh. Nah, selanjutnya, para pemikir Kristen progresif mencoba menafsirkan bagian-bagian dalam Alkitab hanya sesuai dengan perkembangan pemikiran zaman. Jadi, firman Tuhan itu menjadi sifatnya tidak mutlak, ya. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasul Petrus, Paulus dan para Daniel, para nabi-nabi mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, ya. Itu nggak berubah seiring waktu. Hanya karena kita hidup di era ini. Oh, di era ini kayaknya nama Yesus tuh udah terlalu terlalu eksklusif ya. Kita nggak boleh bilang Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ya, di luar Yesus ada juru selamat. Nggak boleh. Itu namanya kebenaran yang kontekstual. Ingat Bapak Ibu sekalian, kebenaran tidak boleh berubah-ubah. Kalau kebenaran itu berubah, tandanya iman kita akan hancur. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mulai percaya bahwa Yesus bukanlah satu-satunya juru selamat, di momen itulah kekristenan bukanlah menjadi yang sejati dalam kehidupan kita. Jadi, bagi orang-orang Kristen progresif, tindakan eksegesis dan hermeneutika semakin ditinggalkan. Ya, tindakan eksegesis dan hermeneutika semakin ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah nggak kalau kita baca novel? Ya nggak apa-apa, saya juga suka baca novel gitu kan. Tapi ya kalau sini ada yang suka baca buku gitu, saya saran coba baca buku novelnya C.S. Lewis. Kalau film-filmnya itu ya The Chronicles of Narnia, lalu apa namanya? Itu kan orang-orang yang taat dengan firman Tuhan. Mereka itu orang-orang devout Christian. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu film The Lord of the Ring, itu yang ada orc, ada elf, semua itu ditulis dari novel J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien ini dia tuh veteran Perang Dunia II dan dia seorang Kristen yang sangat-sangat taat. Dan dia mendasarkan novelnya itu dengan ibarat peperangan rohani. Karena akhir dari novelnya dia menunjukkan bahwa kebenaranlah yang menang. Moralitas kebenaran yang sejatilah yang menang. Itu ibarat dia ingin mengatakan bahwa ajaran Kristenlah yang benar dan itu yang akan membawa kepada kemenangan. Tapi ya sekarang kan film-film Hollywood yang mengangkat tulisannya C.S. Lewis dan Tolkien itu diubah sedemikian rupa seperti seolah-olah ya nggak ada Kristen-Kristennya gitu ya. Nah, itulah itu urusan lain. Oke, Kristen progresif meyakini adanya sebuah evolusi dalam firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu nggak berevolusi, Bapak Ibu. Ini bukan teori Darwin yang manusia berevolusi dari monyet, dari kera, apa Pithecanthropus erectus, ya kan? Paleojavanicus, Homo erectus, Homo yang lain. Homo itu bukan maksudnya bukan suka sama jenis ya. Homo itu kan kalau bahasa Latin artinya manusia ya. Kalau kita kan namanya Homo sapiens ya. Nah, itu kan teori-teori evolusi. Enggak, kebenaran enggak seperti itu. Kebenaran, ketika kita mengatakan keselamatan hanya di dalam Yesus, ya sudah selesai. Sampai Tuhan datang, keselamatan hanya di dalam Yesus. Maka itu sini, ketika saya melihat ada banyak anak-anak muda, saya cuma mau bilang bahwa jangan pernah tinggalkan Tuhanmu untuk kesenangan sesaat. Ya.
Jangan pernah tinggalkan Tuhanmu hanya karena kamu ingin mengejar karir, hanya karena ingin mengejar harta, hanya karena ingin mengejar cinta. Semuanya itu ya, macam-macam. Jangan pernah tinggalkan Tuhan kita hanya demi harta, tahta, dan cinta. Nah, gitu ya. Kebenaran firman Tuhan itu mutlak dan tidak berubah-ubah. Namun Kristen progresif meyakini firman Tuhan itu berevolusi terus-menerus. Oke, jadi Bapak yang Ibu foto ini adalah Reverend Roger gimana sih ngomongnya? Ya, Roger Wesley, pendeta Roger Wesley. Susah banget sih ngomongnya. Pendeta Roger Wesley. Ya, dia mengatakan bahwa gerakan Kristen progresif berusaha mereformasi iman melalui wawasan pasca modernisme dan mengklaim kembali kebenaran di luar historisitas dan faktualitas dari Alkitab yang sebenarnya dapat diverifikasi dari bagian-bagiannya. Singkatnya begini, orang-orang yang terlibat dalam gerakan Kristen progresif berusaha mengubah cara pandang orang-orang Kristen ortodoks seperti kita, Kristen-Kristen garis keras gitu ya, Kristen-Kristen fundamental, dari yang memandang bahwa Yesus dan Alkitab itu mutlak menjadi tidak mutlak. Ya, dari yang Alkitab itu sifatnya mutlak menjadi tidak mutlak. Jadi inilah pernyataannya eh, eh, Roger Wesley. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa googling tentang dia dan dia itu salah satu penulis dan pendeta yang cukup-cukup berpengaruh di Amerika di era-era kita sekarang ini. Oke, jadi gerakan Kristen progresif itu memiliki keyakinan mendalam akan pentingnya ajaran untuk mengasihi satu sama lain. Sebenarnya salah nggak sih ayat ini? Nggak salah ayat ini. Mengasihi satu sama lain itu nggak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Karena ya firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu, dan bahkan kasihilah musuhmu. Tapi ya Kristen progresif ya, ini saya bilang, mereka menafsirkan secara cuma-cuma. Suka-suka dia aja ditafsirkan gitu ya. Nah, jadi gereja bukanlah menjadi syarat utama menjadi seorang Kristen sejati. Yang terpenting adalah keadaan hati. Orang-orang Kristen progresif meyakini orang itu nggak wajib ke gereja. Ngapain ke gereja? Udahlah, yang penting hati kita taat kepada Tuhan. Enggak seperti itu. Gereja sengaja dibentuk oleh Kristus, Tuhan kita, sebagai komunitas orang-orang percaya. Dan firman Tuhan mengatakan, komunitas orang percaya ini harus didirikan di atas batu karang yang teguh. Salah satu murid saya, ada yang membantu saya dalam pelayanan di gereja. Saya sangat senang karena akhirnya saya melihat dia ini punya potensi yang sangat luar biasa dalam bermain gitar. Dan karena potensi bermain gitar, saya ajaklah dia pelayanan di gereja saya. Dan puji Tuhan, dia senang dalam pelayanannya dan luar biasa pelayanannya. Kalau anak ini ya, nama anak ini sebut saja Joshua gitu ya. Nama disamarkan tapi nama aslinya Joshua gitu ya. Dia ini anak yang apa? Kalau dia punya pikiran, udahlah ngapain ke gereja, yang penting hati kita baik sama Tuhan. Dia nggak akan mau terima ajakan saya untuk pelayanan di gereja. Tapi karena dia punya pemikiran bahwa saya ingin melayani Tuhan, akhirnya dia mau ikut pelayanan dalam gereja. Kalau Bapak Ibu punya pemikiran yang penting hati, Bapak Ibu nggak akan mau ke gereja. Karena di gereja itu banyak orang yang akan Bapak Ibu nggak suka. Jangan anggap di gereja itu isinya itu orang-orang kudus. Oh, salah Bapak Ibu sekalian. Gereja itu isinya orang-orang berdosa. Sama seperti kita. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang berdosa. Kenapa kita ke gereja? Karena kita sadar, karena kita berdosa, kita butuh penebusan Tuhan dan kita butuh penyertaan Tuhan. Kalau kita ke gereja karena kita merasa kudus, hati-hati. Tapi kita ke gereja karena kita butuh Kristus. Kita seperti rusa yang haus akan aliran air. Yesus bagi orang-orang gereja atau gerakan Kristen progresif bukanlah satu-satunya juru selamat. Karena tindakan baik seseorang dapat membawa kepada jalan keselamatan. Hati-hati Bapak Ibu, sekali lagi hati-hati. Hanya dengan nama Yesuslah kita diselamatkan. Kalau ada yang bilang, oh bisa kok tanpa Yesus, oh enggak. Hanya Yesus. Sekali lagi, hanya Yesus, Yesus dan Yesus saja yang membawa kita kepada keselamatan. Jadi at the moment you think that Jesus is not the only way, it is the moment you are fall. Di momen dimana ketika Bapak Ibu berpikir bahwa di luar Yesus ada keselamatan, di momen itulah Bapak Ibu sudah kehilangan
keyakinan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragukan Yesus sebagai juru selamat. Katakan amin. Amin. Jadi pada akhirnya, bagi orang-orang Kristen progresif, Injil bukan lagi kabar baik. Gospel is not the good news. Injil justru menjadi sebuah kabar yang berpusat kepada manusia dan bukan kepada Kristus. Gospel is become a news that around human and not Christ. Jadi Injil itu harusnya tentang Yesus, Bapak Ibu, bukan tentang kita. Maka itu ada lagu, Jesus is the center of my life. Ya kan? Tuhan itu menjadi center hidup kita. Jadi ya, inilah Bapak Ibu, Injil haruslah menjadi kabar baik, bukan kabar buruk bagi kita. Injil sejati adalah kabar baik. Amin. Injil sejati adalah kabar baik. Jadi ketika yang bertanya, apa itu Injil? Injil yang sejati adalah kabar baik yang berpusat kepada siapa? Hanya kepada Yesus Kristus. Ya. Untuk ayatnya, ya. Lalu bagaimana dengan banyaknya gereja-gereja yang sekarang muncul? Tadi kan dibilang ada 40.000 denominasi gereja. Gerakan Kristen progresif itu salah satu saja. Ya ingat Bapak Ibu, Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi dengan itulah kita semua disatukan. Apakah Tuhan menciptakan perbedaan? Yes, God make diversity. Tuhan menciptakan perbedaan, keberagaman. Bahkan logo kita apa? Bineka Tunggal itu bineka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi aduh kok saya belibet gini sih lidahnya. Bentar. Bineka Tunggal Ika adalah berbeda-beda satu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke? Setuju ya? Ya, setuju. Nah, kalau kalau apa? Kalau di bahasa Inggris unity in diversity. Sini kalau ada yang suka main Mobile Legend, nah itu kalau Gatot Kaca tuh hero-nya tuh kalau pakai bahasa Inggris tuh suka ngomong unity in diversity. Itu persatuan di tengah-tengah keberagaman. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang punya latar belakang gereja yang berbeda-beda. Tapi jangan sampai latar belakang gereja kita yang berbeda-beda membuat kita menjadi musuhan. Tapi justru jadikanlah perbedaan gereja kita untuk memperkaya kita bahwa ternyata Tuhan membiarkan kita menyembah Tuhan dengan banyak cara. Bapak Ibu sekalian, selama Bapak Ibu mencintai, meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat, saya tetap yakin kita menyembah Yesus yang sama. Tapi at the moment, ketika Bapak Ibu mulai berpikir bahwa Tuhan bukan juru selamat, disitulah saya ragu, apakah kita menyembah Tuhan yang sama atau tidak. Karena bagi saya, hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya yakin, bagi Bapak Ibu di sini semua, hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar Alkitab itu harus luas dan dalam. Alkitab harus luas dan dalam. Dan jadilah garam dan terang dunia. Ingat Bapak Ibu, kalau kita meninggalkan Tuhan, kita nggak akan jadi apa-apa. Apa? Garam, kalau udah nggak asin, firman Tuhan bilang apa? Ditendang lagi. Kok ditendang sih? Apa? Dilemparkan, diinjak-injak. Ya kan? Mau maaf ya Bapak Ibu ya, ini saya otak saya agak-agak ini loh, putar-putar gara-gara saya hari ini banyak sekali bikin materi. Saya juga lagi bikin disertasi, saya bikin skripsi. Nah, jadi kayak kecampur gitu di otak ini. Nah, eh, apa sampai mana tadi? Sampai garam ya, oh ya. Garam yang ibarat manusia, kita orang-orang Kristen ketika kita meninggalkan Kristus, kita ibarat orang-orang yang dilemparkan saja, yang tidak ada gunanya lagi. Dengan apa dia diasinkan? Emang Bapak Ibu mau bikin sayur pakai garam yang nggak asin? Nggak kan? Pasti nggak mau kan? Pasti dibuang garamnya. Ya. Nah, jadi kita harus berintegrasi dalam semua aspek kehidupan. Di sini juga untuk kita semua, pesan-pesan yang bisa saya bawakan adalah bahwa dimanapun kita berada, jadilah garam dan terang dunia. Dan saya selalu suka membawakan ini mungkin dalam khotbah ya. Saya selalu bilang ke orang-orang yang saya bawa firman Tuhan bahwa mulailah belajar untuk tersenyum. Bapak Ibu, jujur ya, ketika saya bawa webinar sekarang ini,
Saya ngelihat layar di layar, Bapak Ibu itu ekspresinya macam-macam. Ya, ada yang lagi matanya itu ngelihat ke layar, tapi matanya ikan. Bapak Ibu tahu mata ikan? Mata ikan itu matanya ngelihat ke kita, tapi pikirannya kosong, gitu kan? Tapi ada yang mungkin bingung dengan penjelasan saya, ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang lagi ketawa mulutnya ditutup pakai tangan, macam-macam lah. Tapi jujur, Bapak Ibu mulailah belajar untuk tersenyum. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti apa yang diomongin oleh orang itu, senyumin aja. Karena bagi kita nih, saya pertama kali dulu khotbah itu umur 15 tahun. Dan jujur Bapak Ibu, ya, umur 15 tahun itu berarti saya masih SMP ya. Ya SMP. Saya ingat banget khotbah pertama saya itu dulu di acara Paskah gabungan dua gereja. Dan saya ingat itu kan bapak-bapak semua ya. Itu saya diliatin itu mukanya serius-serius dan itu rasa-rasanya saya ingat itu saya pengen sobek itu kertas, saya mau banting mic, saya mau kabur dari mimbar itu rasanya. Karena takut. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada yang lagi khotbah, Bapak Ibu meskipun nggak ngerti senyumin aja. Karena itu menambah kepedean pengkhotbahnya. Jadi kalau ada webinar lagi, kalau Bapak Ibu nggak ngerti, senyumin aja. Nah, kayak sekarang nih, ada yang lagi senyum-senyum kan? Nah, makasih loh. Jadi saya lebih pede gitu, ngebawa webinarnya gitu kan. Nah, jadi eh, marilah belajar untuk eh, membuat apa ya namanya eh, kesan yang baik. Saya di sekolah, ya eh, mungkin di sini kalau ada beberapa murid saya yang masih ada, mereka tahu bahwa saya ini orang yang suka random gitu. Karena saya suka random karena ya saya pengen membawa senyum-senyum aja gitu. Jadi ya cobalah belajar untuk membawa bahagia kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita belajar kebenaran firman, kita belajar kebenaran, ya, dan bukan aliran. Jadilah murid kebenaran dan ajarlah kebenaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, apapun latar belakang gereja Bapak Ibu di sini, fokuslah untuk mengejar kebenaran firman Tuhan. Dan mulailah Bapak Ibu setia juga dengan gereja Bapak Ibu. Kristen progresif itu adalah satu dari ribuan gerakan yang akan muncul penyesat-penyesat itu. Ya. Tapi di sisi lain kita harus memahami bahwa untuk benar-benar mengerti, nah, untuk benar-benar mengerti arti dari kebenaran firman Tuhan, kita butuh kerendahan hati. Ketika Bapak Ibu menyempatkan waktu Bapak Ibu untuk mendengarkan webinar hari ini, sebenarnya Bapak Ibu sedang berinvestasi secara iman dan pikiran. Bapak Ibu sudah membentengi diri Bapak Ibu dari mungkin sepertinya ini benar, oh ternyata salah. Jadi Bapak Ibu teruslah haus akan firman Tuhan, teruslah belajar firman Tuhan. Kita juga punya gembala, kita boleh bertanya tentang firman Tuhan ke gembala kita, ke hamba Tuhan di mana gereja kita bers, berse, bersemayam lagi. Apa? Berjemaat ya. Di mana kita berjemaat. Jadi marilah kita dengan giat untuk terus-menerus berintegrasi di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi sebagai penutup saya ingin mengatakan sola deo gloria. Segala kemuliaan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi inilah mengenai materi yang bisa saya bawakan. Ya waktunya hanya 1 jam lebih lebih dikit ya. Ya saya berikan kepada moderator mungkin untuk bertanya. Ya saya harap pertanyaannya seputar ya materi tadi ya. Kalau bertanya yang lain, ya saya suka warna biru. Ya itu aja. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih. Sangat luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta yang luar biasa memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu dan Saudara, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mau bertanya, silahkan dibuka suaranya dan silakan bertanya. Ya, boleh silahkan. Ada seputaran dengan ajaran Kristen progresif yang tadi sudah disampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham semua. Oh puji Tuhan lah. Mantap berarti. Kalau Sangat luar nggak biasa pertanyaan, berarti. pernyataan juga boleh. Kesaksian ya nggak apa-apa lah. Ya, boleh silahkan.
Ada? Belum, Pak. Lanjut, Pak. Mantap. Puji Tuhan. Berarti aman ya. Berarti ya ini pilihannya ada dua sih. Antara memahami dan mengimani atau mengimani saja tanpa memahami. Ya, mungkin saya mau bertanya Bapak Ibu di sini apakah eh, tertarik mungkin dengan materi, kalau mau nanti saya akan saya formatnya saya ubah jadi PDF, saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Gimana Yohanes mungkin? Biasanya Boleh, kalau boleh. webinar diberikan ya Boleh, materinya ya? boleh, Pak dosen. Ya boleh Kak. Boleh nanti di itu boleh dibagikan materinya. Ya, Iya, nanti saya makasih, Pak. saya saya akan format agak lebih ini ya, lebih spesifik. Nanti saya akan bagikan. Dan mungkin bentuknya nggak akan plek ketiplek seperti yang tadi, karena tadi itu modelnya itu model pengajaran. Jadi kalau Bapak Ibu baca sendiri mungkin agak bingung. Nanti saya akan bikin mode agak lebih lebih friendly lah untuk dipelajari. Saya ada beberapa part yang akan saya buang. Saya akan langsung fokus ke part-part di Kristen progresifnya. Dan kalau 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 memang memungkinkan atau membutuhkan, saya akan buat versi Word-nya juga. Tapi ya cukup lah. Jadi Bapak Ibu sebenarnya gini, inti yang ingin saya inti dari ajaran Kristen progresif ini sederhana aja. Perbedaannya cuma satu. Mereka tidak menganggap Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Itu aja permasalahannya. Sebenarnya yang lain tuh kayak mereka ngajarin kita harus berbuat baik itu nggak salah, nggak terlalu masalah bagi kita. Ketika mereka ngajarin orang Kristen itu harus mau berbaur dengan semua kalangan, itu juga nggak salah. Itu bagus justru. Itu membawa kita kepada apa namanya? Kepada pelayanan yang lebih efektif. Membuat kita tuh orang Kristen menjadi bukan yang eksklusif, tapi lebih inklusif. Itu bagus loh sebenarnya. Tapi ya di situ permasalahannya. Mereka nggak meyakini Yesus sebagai juru selamat, dan mereka juga nggak yakin bahwa gereja itu harus didatangi. Gereja itu ya udah, yang penting hati. Apalagi ayat pembelaan mereka, gereja itu kan tubuh kita kan ada bait Allah. Buat apa ke gereja kalau sudah ada bait Allah dalam tubuh kita? Begitu Bapak Ibu. Ya, Halo, siap. shalom Pak dosen. Ya, shalom. Nah, Wah, Pak dosen ini berarti, waduh, Ibu Maria, oke, ya silakan. eh, sederhana aja sih pertanyaannya, mungkin kalau bisa dijawab silakan. Ya, Kan kalau di NTT itu kan masih ada yang sistem, kalau bahasanya itu merapu atau kafir gitu ya. ya. Itu kira-kira kita bisa katakan itu mereka belum apa ya namanya masuk ke Kristen progresif atau bagaimana sih itu Pak? Mereka ini, maksudnya mereka itu Kristen atau bukan, Ibu? Mereka ibadahnya kemana? Mas- Kayaknya masih aliran gitu loh Pak dosen. Aliran dalam artian aliran kepercayaan daerah ya? Kayak gitu, kayak yang lain Oh, gitu. oke. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Maria. Oke, Ya, terima kasih Pak dosen. berarti karena memanggil saya Pak dosen, berarti ini pernah saya ajar di SAM ya. Ya, Baik. oke. Jadi begini, Ibu. Untuk orang-orang yang masih percaya aliran, apa kepercayaan daerah, itu mereka nggak disebut sebagai Kristen progresif, karena Kristen progresif hanya dikhususkan kepada mereka yang mengaku Kristen tapi meyakini orang hanya berbuat baik saja bisa masuk surga, orang nggak harus percaya Yesus bisa masuk surga. Jadi kalau untuk aliran-aliran tadi ya mungkin kalau di Alkitab masuk ke kategori orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Allah, orang-orang yang masih buta akan firman Tuhan, atau orang-orang yang tidak masuk ke golongan Kristen. Namanya aja Kristen progresif. Jadi harus Kristen dulu baru progresif gitu Ibu Maria. Jadi jawaban singkatnya ya orang-orang itu nggak termasuk nggak dalam bagian Kristen progresif, tapi justru mereka masuk ke golongan non Kristen begitu. Ya, kira-kira ada lagi yang ingin bertanya, ingin menambahkan juga boleh Bapak Ibu, atau ingin mengurangi? Ya, itu dari Yohanes mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, baik, mungkin masih ada yang mau bertanya satu kesempatan terakhir sebelum kita menutup acara webinar kita pada malam hari ini. Oke. Persilakan. Oh, dari Pak John Lee, silakan.
mungkin apa ya, perlu mungkin yang mau disampaikan begini, coba kan waktu pengantar awal cukup baik yang disampaikan tentang mungkin perlu ulang sebentar aja meskipun pendek, bahwa apa sih sebenarnya yang harus menjadi dasar bagi orang Kristen sehingga dia tidak mudah untuk terpengaruh. Ya, itu dia tidak mudah terpengaruh karena berbagai macam aliran ya. Jadi apa sih yang paling dasar ya? Sehingga orang Kristen itu betul-betul memahami Alkitab secara baik. Sehingga nggak mudah gitu. Menerima sesuatu yang sebenarnya dia pikir itu benar, tapi ternyata tidak sesuai Alkitab. Apa sih yang perlu menjadi dasar yang dipegang? Mungkin bisa diulang yang pertama, karena saya lihat yang bergabung di Zoom ini nggak sempat mengikuti pengantar awal. Biar cuma berapa saat. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Coba slide awal itu. Ya, ya Bapak Ibu kebetulan yang bertanya tadi Bapak saya sendiri ya. Oke, saya akan langsung saja. Let's see, shall we? Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang harus menjadi pengantar kita? Karena ternyata belajar Kristen nggak gampang ya, ternyata ribet banget gitu loh. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Mundur lagi, mundur lagi. Oke, jadi begini. Oke, begini Bapak Ibu sekalian. Anggaplah Bapak Ibu menganggap diri Bapak Ibu, aduh, untuk yang ribet-ribet gitu saya bingung Pak. Udahlah saya mendingin hidup tenang aja, ngurusin anak saya, ngurusin istri saya, suami saya. Jadi gini, jalan keluarnya begini. Bapak Ibu, yang paling mendasar yang Bapak Ibu harus ketahui adalah Bapak Ibu ini orang Kristen. Nah, sebagai orang Kristen, hal yang paling mendasar sekali yang harus Bapak Ibu harus tanamkan dalam hati Bapak Ibu dan ajarkan kepada anak Bapak Ibu adalah bahwa Bapak Ibu hanya yakin dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah esensi dari Kristen. Entah cara ibadahnya, anggap aja ibadahnya harus yang lompat-lompat, atau ibadahnya nggak boleh lompat-lompat, itu lain kasusnya. Tapi Bapak Ibu harus lebih dahulu meyakini bahwa satu-satunya jalan Bapak Ibu untuk bisa masuk surga, nggak ada jalan lain kecuali Yesus Kristus. Mau Bapak Ibu berbuat baik sebanyak apapun, kalau Bapak Ibu nggak percaya Yesus, percuma. Bapak Ibu harus percaya Yesus. Inilah inti dari Kristen. Kenapa ini jadi inti? Karena kalau nggak percaya ini, Kristen nggak ada. Ini adalah core of the Christian teaching. Ini adalah main core. Kalau Bapak Ibu, ini tuh ibarat kayak mesin generator, ya. Yang mana jantungnya itu, core-nya itu, ya ini Kristen ini. Kristen ini percaya kepada Yesus adalah jantung utamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, atau sini juga ada Bapak-Bapak gembala, sini ada beberapa Bapak gembala yang saya lihat, ajarkannya kepada jemaat, pada akhirnya yang terpenting, yakinkan mereka bahwa mereka itu harus percaya hanya kepada Yesus. Tidak ada alternatif lain. Mungkin ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya ada satu jalan menuju surga. Ada banyak jalan menuju Bali. Bisa lewat pesawat, bisa lewat darat, bisa lewat laut. Tapi menuju surga hanya Yesus. Sekali lagi, inti dari ajaran Kristen adalah sebagai pengikut Kristus, kita hanya percaya keselamatan kita hanya di dalam tangan Yesus, dan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan umat manusia. Puji Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu untuk esensi inti dari pelajaran kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, dan mungkin sini juga karena saya senang juga ada beberapa gembala, saya ingin mungkin mengatakan kepada Bapak-Bapak gembala di sini bahwa berhati-hati juga Pak dengan ajaran-ajaran penyesat seperti ini, karena bisa saja jemaat kita sudah mulai terpengaruh. Dan tugas kita nanti kalau berkhotbah, hati-hati dengan ajaran ini. Nggak apa-apa, sebut aja nama gerakannya. Nggak usah takut. Kan banyak aduh nggak enak nanti menyakiti hati orang. Justru kalau orang itu sakit hati berarti dia tahu dia salah. Gitu ya. Kalau bilang, hati-hati dengan gerakan Kristen progresif. Orang-orang yang meyakini bahwa Yesus bukanlah satu-satunya juru selamat. Ngomong aja. Gitu. Ya, jadi puji Tuhan sini juga ada beberapa hamba Tuhan, ada juga beberapa pengkhotbah. Ya, kita yakinkan saja seperti itu. Ya, baik, mungkin itu saja ya. Bagaimana Yohanes? Apakah biasanya Salam mau Pak, doa? Oh ya, salam. silakan. Boleh. Satu Ah, pertanyaan terakhir. Boleh, silakan Pak.
Pak Mohon Nikodemus izin ya. Pak, saya Ya. Niko. Begini Pak Dokter Kandidat Alfamli. Saya masih bingung ini Pak. Saya bingung dengan kenapa ya bahasa progresif itu menjadi sebuah masalah. Karena sepemahaman saya, progresif itu dalam arti yang sebenarnya kan perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik kan gitu ya Pak ya. Sepemahaman saya ya. Nah, kalau kita coba sambungkan dengan judul materi malam ini, Kristen progresif. Artinya Kristen yang artinya perubahan ke arah yang lebih baik kan gitu ya Pak ya. Mohon maaf nih, atas pemahaman saya gitu. Nah, apa sebenarnya yang menjadi inti sehingga sehingga kata progresif atau kalimat progresif ini menjadi sebuah momok bagi kita orang Kristen. Artinya yang tidak sepakat dengan progresif maksud saya Pak. Artinya ya puji Tuhan syukur juga saya semalam dikirimin link sama Bapak. Jadi ya saya bisa mengikuti karena memang kegelisahan saya tahu saya yang Kristen progresif ini mulai heboh sejak si Suwarta itu diajak untuk ini di salah satu itu ya di salah satu Podcast. podcast Pak ya. Saya tahu saya ya. Nah di situ mulai heboh. Bahkan di NTT juga heboh, pendeta-pendeta di sana heboh juga membantah progresif seperti itu. Jadi membawa kegelisahan tersendiri bagi saya. Mungkin melalui media ini ya bisa diberikan penjelasan seperti itu Pak ya. Terima kasih. Mungkin sebelum dijawab, mungkin pembicara mungkin tadi kebetulan di saat menjelaskan progresif itu dari sisi yang jadi masalah itu pas Pak Niko belum join. Mungkin Ya, pembicara benar Pak, benar Pak. bisa sampaikan Saya ulang joinnya mungkin. terakhir. Bisa Ya, sampaikan ulang mungkin. Bisa sampaikan ulang Siap. tadi yang progresif tadi. Tapi Oke, dibikin makasih. singkat aja Pak. Kasihan yang sudah dengar tadi Pak. Ya. Oke, begini Pak. Jadi progresif itu memang sekarang menjadi momok kesannya. Tapi secara kata progresif itu artinya positif karena seperti yang Bapak bilang, mengarah ke arah yang lebih baik. Ya, mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi ada tapinya. Di sekarang ini, di era sekarang ini, nah, awalnya dari barat. Orang-orang barat menggunakan kata progresif untuk memvalidasi atau melegalkan kegiatan-kegiatan yang tidak alkitabiah. Contoh, pernikahan sesama jenis, transgender, perubahan jenis kelamin. Itu semua adalah hasil dari gerakan progresivisme. Jadi, nah kata progresif ini digunakan untuk kepentingan politik. Sehingga kata progresif ini identik dengan gerakan politik. Nah, gerakan politik ini mengutamakan kesetaraan. Jadi nggak ada yang eksklusif, semuanya setara. Pokoknya kita mau nikah beda agama nggak apa-apa. Kita mau nikah sama jenis nggak apa-apa. Kalau melawan itu dianggap sebagai melawan hukum. Itulah awal dari bagaimana muncul juga istilah Kristen progresif. Kristen progresif menjadi momok karena orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen progresif meyakini bahwa Yesus bukanlah satu-satunya juru selamat. Sehingga kita langsung bilang, gerakan orang-orang Kristen progresif adalah gerakan yang sesat. Tapi, kata progresif itu tidak sepenuhnya salah. Karena Alkitab juga cenderung menggunakan firman Tuhan yang muncul itu sifatnya progresif juga. Dalam artian, sifatnya terus meningkat ke arah yang lebih baik. Contoh yang paling kelihatan, cara kita beribadah. Dari awalnya kita harus mengorbankan sesuatu, sampai sekarang kita nggak usah mengorbankan seperti domba lain sebagainya. Kita hanya mengorbankan tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu kan gambaran dari progresivitas penyembahan kita kepada Tuhan. Salah nggak progresif di situ? Nggak salah. Tapi yang salah adalah penyalahgunaan kata. Jadi bagi Pak Niko mungkin yang kebingungan sangat wajar. Karena kata progresif ini kan harusnya bagus. Kok konotasinya jelek? Nah karena sudah terpengaruh dengan muatan politis dari Barat. Dan kita nggak bisa pungkiri, ajaran progresivisme ini munculnya langsung dari Barat. Begitu Pak Niko. Baik Pak. Terima kasih, saya paham. Saya jadi paham artinya bahwa progresif itu tergantung kepentingan lah Pak ya.
Ya, benar sekali. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih penjelasan saya jadi paham ini. Baik, Terima kasih sama-sama. ya. Salam. Shalom. Ya, baik. Saya bisa kembali serahkan kepada Bapak Yohanes Ada gembala di Manado Feriadi. yang mau tanya ini, ada Pak Audi ini. Silakan. 1 menit lagi ya, boleh kan? Ya, silakan Pak Audi. Boleh, boleh. Silakan. Itu ada gembala di Manado. Silakan Pak Audi buka. Shalom. Silakan. Ya, shalom. Mau share juga boleh share dulu baru bertanya silakan. Memang Bapak baru masuk. Kalau Bapak ikut dari awal ada banyak. ya, memang saya baru gabung jadi materinya kurang saya dapat ya. Dan memang kalau di Manado Kristen progresif ini lagi booming ya. Ada hal-hal yang apa namanya? Mengganjal ya. Ya kedengaran? Dengaran, Pak. Sangat-sangat jelas. Sangat-sangat cocok. Ya. Shalom Ner. Shalom, Pak. Ya, mungkin saya hanya ingin sampaikan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh pemberi materi, Ner Alfa. Mungkin saya tidak akan bertanya, saya akan meminta materinya ya kalau bisa. Jadi bisa dikirimkah langsung Oke. dengan DP saldo berapa? Nah, Mungkin itu ya. Terima kasih. ya, Shalom. oke. Pasti, Pak. Saya akan kirim materinya dengan modifikasi yang jauh lebih mudah dimengerti. Karena waktu saya buat ini, di pikiran saya itu target audiens lagi. Eh, para pendengarnya itu mungkin rata-rata bapak-bapak yang sudah sudah apa sudah gembala sidang semua gitu ya. Tapi saya ingin ubah agar lebih mudah dipahami dengan bahasa yang ya lebih sederhana lah. Ya begitu. Pasti saya kirim dan akan saya modifikasi dengan mudah. Pokoknya Om ya saya manggil Om Audi aja ya. Om Audi tinggal pakai khotbah pun bisa. Om Audi mau pakai PA pun pendalaman Alkitab ke Jemaat di Matungkas aman. Ya, mantap. Jadi untuk Bapak Ibu di sini mungkin agak bingung ya. Saya ada yang manggil dosen, ada yang manggil mister, ada yang manggil mener. Mener itu bahasa Manado dari guru ya. Ya guru ya kalau nggak salah ya. Karena ya macam-macam panggilan saya gitu. Oke, puji Tuhan. Pasti saya kirim semua. Nanti untuk yang di Bali, saya akan kirimkan ke Yohanes. Nanti Bapak Yohanes yang akan meng-forward ke semua. Dan untuk yang Om Audi, saya akan langsung kirimkan ke Om Audi materinya. Dan mungkin untuk yang orang yang uh, bapak-bapak atau ibu-ibu dari SAM, dari Sekolah Alkitab Maranatha, ya saya kirim ke Pak Pendeta. Ya, begitu. Oke, puji Tuhan. Silakan, Pak Yohanes. Ya, terima kasih untuk respon positif dan interaktifnya dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sangat memberkati materi yang sudah disampaikan. Dan selain itu, Bapak Ibu dan Saudara, Zoom ini ada recordingnya. Jadi nanti tentunya recording ini akan ditaruh di YouTube. Nanti bisa menonton ulang, rekaman ulang pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Pembicara kita pada malam hari ini. Ya, sebelum kita mengakhirinya, mungkin ada satu pernyataan sebagai penutup dari Bapak Pembicara menyikap tentang ajaran ini. Ada? Oke, Silakan. kalimat penutupnya adalah begini. Waduh, begitu dinasin. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut dengan penyesat-penyesat atau ajaran-ajaran sesat dalam bentuk apapun, selama Bapak Ibu masih memegang penuh atau memegang teguh core atau inti pengajaran kekristenan, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak ada yang harus Bapak Ibu khawatirkan. Serangan-serangan seperti apapun, jangan pernah takut. Dan juga Bapak Ibu, nikmatilah kehidupan Bapak Ibu sebagai pengikut Kristus, entah itu sulit atau menyenangkan, suka dan duka, tetaplah percaya kepada Yesus, dan hidupilah hidup ini dengan baik.
Kalau yang saya suka istilahnya adalah always cherish every moment. Selalu cherish every moment, entah itu suka maupun duka. Bagi yang masih muda, semangat belajar. Bagi Bapak Gembala dan hamba Tuhan, semangat melayani. Bagi para jemaat, semangat terus mengikuti Kristus dengan luar biasa. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sangat luar biasa. Kalimat penutup memberkati kita semuanya ya. Baik Bapak dan Saudara, kita akan mengakhiri acara webinar kita pada malam hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Daniel Adik. Apakah masih ada? Atau beliau sudah keluar? Boleh? Ada? Bapak Pendeta Daniel Adi? Kalau nggak muncul, nggak selesai kita. Mana tuh? Suruh masuk ke Zubulan tuh. Iya. Ada? Ya baik, Bapak Pendeta, silakan memimpin kita di dalam doa mengakhiri acara webinar hari ini. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur malam ini melalui hamba-Mu Alpa. Kami mendapatkan bekal dari Engkau Tuhan. Ialah hidup kami benar-benar pimpinan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Kami tetap mengucapkan syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik Tuhan untuk kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Ialah apa yang kami dengarkan tidak sia-sia Tuhan. Megang teguh di dalam kepercayaan kami hanya Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Alpa. Apapun jeripayanya Tuhan, Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda. Dan hamba berdoa untuk Bapak Gembala kami Junli Tuhan yang ada di Jakarta. Berkati dia Tuhan. Biarlah Tuhan kami butuh dia. Bimbingan dengan urapan firman-Mu ya Tuhan melalui dia. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucapkan syukur. Sebentar lagi kami akan berpisah. Biarlah Engkau urapi kami. Biarlah Engkau curahkan hujan berkat untuk kami Tuhan. Damai sejahtera. Kuasa Tuhan menyertai kita semuanya. Biarlah kami mengerti rancangan Tuhan yang indah untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Pak. Tuhan. Terima Shalom. kasih. Terima kasih semuanya. Terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima Sampai kasih. jumpa di acara Terima berikutnya. kasih. Semuanya Ibu Rizka. Puji Tuhan Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Yang Bapak. lain-lain. Memberkati. Nanti ketemu pada seminar selanjutnya, webinar. Pak Audi, Iya, salam. iya Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Terima Thank you, kasih. thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bali, semangat Bali. Merdeka di Bali. Ya Om. Oke, thank you ya. Ya, Tuhan Terima kasih. memberkati. Nado, terima kasih. berkati. Thank you. Thank you.